Kalau kita pikir kayak Marvel, Disney itu udah memeras atau money milking dari franchise-franchise-nya untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Ternyata semakin kesini One Piece juga guys. Halo semuanya, selamat datang lagi di Den Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. One Piece. Dan kali ini kita akan mengangkat topik konspirasi, yaitu membahas konspirasi dalam dunia One Piece. Nah, masih bersama saya. Bumpernya konspirasi udah berubah ya? Bumper konspirasi. Iya. Udah lupa yang lama yang mana. Adanya ini. Biasanya yang gitu. Ntar kalau lagunya sama berarti udah diedit ya guys. Nanti kita lihat. Oke, yang mana? Oke. Ngomong-ngomong, masih bersama saya Hendy Jul. Dan saya Hans. Dan ini kita udah pakai setup baru. Ya udah beberapa kali kita pakai. Ini setupnya kita pakai di studio podcast space guys. Dan ini kayak studionya ini memang khusus untuk bikin konten podcast gitulah pokoknya. Terutama yang di Surabaya. Kalian bisa nyobain, cek IG-nya. Bahkan ini alat-alatnya udah proper banget. Dan kita ini kan mobile ya. Setup mobile juga bisa guys. Jadi ada kayak mixernya dari Rode gitu, kita bisa colok-colok kabel, bisa connect Bluetooth ke HP, terus bisa call kayak gini. Mantep ora? Mantap bos. Ya, jadi kalau coba sofanya empuk ini sofanya. Sofa di rumah Mulan. Di studio. Ya ini meskipun jaraknya agak jauh, maksudnya ini aura-auranya ini terasa sampai di saya ini. Ya, aura-aura profesionalnya ini. Meskipun Hans ini kan dia dari luar kota guys, dari Indonesia Timur, tapi secara kualitas suara masih oke lah ya. Ya. Dibanding kita record biasa. Nah, itu dia guys. Terutama saya pakai mic. Oh, mantap. Nah, tapi di konspirasi kali ini atau konspirasi kita akan membahas kalau nggak cuma Disney, nggak cuma Marvel dan semua studio-studio besar itu yang mengeruk uang dan membuat hal-hal yang kayak di remake lah, di apalah, dibikin terus. Nah ini ternyata One Piece juga, meskipun bukan secara konten, ya konten juga sih ya. Tapi khususnya kita akan membahas hal yang terlebih terjadi di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita masuk ke yang Indonesia, kalau kita lihat emang dari konten-konten One Piece yang basicnya cuman manga, anime, terus merambah ke live action Netflix, terus ada remake lagi dari Studio Wit. Nah, itu sudah semakin banyak ya guys. Tapi aku masih sebagai nakama masih asik nih, seru nih, bisa dinikmati. Kalau kamu gimana? Karena gratis. Nggak juga. Maksudnya bukan gratis sih. Kita bayar langganan kan, Netflix. Ya masih bayar langganan Netflix aja tuh. Ya. Belum yang kayak iki bayar mana? Minimal kan dia masih masuk di Netflix, jadi mau nonton live action atau remake tetap satu kali bayar aja. Ya. Kayak kemarin One Piece One Letter juga tayang di Netflix juga. Ya. Dan kalau kalian sebenarnya kecuali kalau dia ini sendiri, ini beda provider gitu, beda streaming service. Nah, itu baru. Ya. Tapi kalau kalian sebenarnya mau nonton anime One Piece gratis bisa di Bilibili.
atau B Station guys. Itu aku ya Resmi heran. nggak ini? Kenapa? Resmi nggak ini? Resmi, official. Aku ya heran, kok bisa ya dia resmi tapi tayang terus. Kita bisa ngikutin secara full. Kalau di B Station dia yang Oh, premiumnya atau VIP itu kayak anime-anime lain sih. One Piece-nya yang digratisin. Itu mantapnya. oh, berarti ini karena yang tayangan-tayangan sifatnya udah gratis, Mm-mm. money milkingnya di tempat lain. Nah, itu yang akan kita bahas. Oh, by the way, kita nggak bahas ini dulu nih. Apa-apa? Berita si siapa? Keluarnya anggota Mugiwara. Oh, iya Joy, kita belum bahas. Kita bahas sekarang aja. Ya, nambah durasi sekalian. Ya, terus itu siapa? Yao San, nggak tahu namanya. Ya itulah. Yaitu pengisi suara Frankie. Ya, dan harusnya ini karena kita agak telat, harusnya kalian semua udah tahu lah ya. Pengisi suara Frankie, Ya. Pak Yao itu udah memutuskan untuk pensiun dan sudah ada menunjuk seorang penerus. Kamu udah lihat Ya, seremoni? sudah ada ininya, serah terimanya ya. Ya, di YouTube udah tayang kok, udah diupload. Yang versi Jepang, terus versi Inggrisnya juga. Iya. Baru-baru ini kok videonya itu belum ada seminggu. Ya, itu yang versi Inggris kayaknya. Yang minggu-minggu kemarin gue sempat nonton yang versi Jepang, tapi yang untuk Inggris, nah ini bisa lebih dipahami sih harusnya. Dan endingnya, wow. Ya. Mencengangkan dan bikin ngakak. Ten ten ten. Nonton toh kamu? Belum. Tapi Ada adegan apa di endingnya? endingnya itu penyerahan. Penyerahan itu estafet. Celana kancote itu. Celana dalam. Ya. Aku Awalnya lihat beritanya aja, tapi nggak nonton. foto-fotonya ya. Nah itu di adegan terakhir itu kayak hormat toh. Hormat. Terus naruh celana dalamnya. Nah terus diteruskan oleh si itu. Yang saya nggak hafal namanya. Oke. Oh ya, terus selain ini, selain Frankie, Mm-mm. ada juga yang out. Hah? Ada lagi? Siapa? Iya. Shin Tae-yong out. Ya itu kalau kita podcast bola mungkin bahas itu ya. Kalau di Yang One, mungkin tadi muncul di FYP terus jadi kita bahas aja. iya Stay out. sama muncul terus di scrolling lah stay out. Terus ada penggantinya siapa gitu. Oke, Apakah ada penyerahan celana dalam juga? kan pelatih penyerahan bola paling. Oh iya, bola lah. Tapi jadi ndak lucu ya. Jadi garing guys. Terus kita kembali ke topik aja. Oke. Ya, jadi kita membahas money milking yang semakin jadi-jadi khususnya di Indonesia guys. One Piece karena semakin kesini semakin banyak apa ya istilahnya? Hak lisensinya itu, lisensi dari One Piece sudah menyebar dan menjadi tidak spesial lagi. Yap. Jadi tidak terasa terlalu menggairahkan seperti dulu awal-awal. Kayak dulu awal-awal tuh masih baru ini Chat time. Chat Time ya, Chat Time yang termasuk yang awal. Kopi kenangan Tai Lalat. Itu aku masih hype. Thailand aja itu udah banyak itu. Yang mana? Thailand aja udah banyak collab-nya. Maksudnya banyak produk. Ya, Tai Lalat awalnya tapi ya kopi kenangan doang. Jadi kayak excited. Terus makin sini, wah mulai semakin banyak collab-nya. Produk-produk yang Tai Lalat tuh apa kayak sepatu, sarung, apa spray, Kintakun. ya spray, terus apa lagi ya? Pokoknya ada lagi kok. Sepatu, baju atau topi 3 ya? seconds. Ya itulah produk-produk lokal. Boleh sebut merek tak ini? Nggak apa-apa. Ini kan mereka lumayan iklan. Oke. Ya itu. Terus
Ya itu mungkin ya oke lah, seru. Terus sampai ini aku lihat di Instagram muncul guys, akun official One Piece Indonesia. Nah, siapa yang udah follow? Ya awalnya terlihat, woi seru nih. Akhirnya ada akun official One Piece Indonesia. Tapi postingannya dari Jualan. 14 postingan cuman satu yang ngepost ini egghead terbaru. Lainnya jualan sama happy birthday chopper, karakter-karakter sing gak spiro penting. Kalau kita bandingin sama akunnya One Piece Staff, One Piece stuff ya. oh update Lebih banyak manga, konten ininya. manga ada apa nih? Wah, anime ada apa nih? Wah, ada seremonial, eh perpisahan dan pergantian Frankie. Wah, seru nih. Ada apa? Wah, ada surat dari Ichiro Oda. Wah, di One Piece account onepiece.indo.official. Iklan. Ya itulah, itu yang Kalau membuat bionya ya, ini bionya saya bacakan. Menyajikan update collab, licensing, dan event bagi fans di Indonesia. ya, ya itu yang membuat aku kayak, oh semakin apa ya, kayak semakin ya bagus sih One Piece, semakin banyak produk-produk lokal, produk-produk brand-brand yang bekerja sama itu bagus. Tapi kayak terlalu banyak itu kayak jadi nggak terlalu spesial gitu loh. Kalau menurutku ya. Ya, jadi kita kan kesannya wah special edition gitu kan, kayak One Piece nih, special collab, Ya, terbatas, limited. Tapi kalau ada quotes yang mengatakan when everybody is special, you are not special anymore. wow. Ya, itu yang sudah saya siapkan untuk kata-kata tapi sudah mau pakai. Sorry ya. Lebih tepatnya ini sih dari Syndrome. When everybody super, no one will be. Wah. Oh iya iya. Ketika semuanya One Gitu. Piece, Kayaknya dari situ. ketika semuanya One Piece, jadi nggak terlalu One Piece amat. Nah, tapi kita lihat ada collab apa aja nih. Karena kalau udah gini udah habis. Gini, benar. Kalau dari ini dulu, kita bahas ininya dulu. Kalau menurutmu, Apa? setuju gak kalau banyak gini maksudnya collabnya? Hmm, Kalau sebagai fans kamu? mungkin ada dua jenis fans ya. Kalau aku nggak sebagai fans, sebagai fans tapi nggak mewakili semua fans. Ya aku seneng kalau dikit. Ya, maksudnya nggak terlalu banyak. Kalau banyak itu kayak ya kayak- kembali ke tadi sih. Chat time itu kan Ha, memang kan limited. Jadi sekarang kan juga udah nggak ada lagi. ya. Kemarin cuma sebulanan itu kan. Mm-mm. Ini juga mungkin ya karena yang mungkin tai lalat sini yang banyak, jadi kesannya banyak gitu. Tapi ini juga kan limited time, mungkin dalam beberapa bulan udah hilang gitu. Ya, atau mungkin sebenarnya aku cuma iri karena acaranya di Jakarta ya. Dia Emang acaranya apa? Coba kita baca eventnya ada apa aja. ini khususnya yang acara tahi lalat tuh dia kayak buka semacam event di mall. Ada ya itu jualan merchandise, ada komunitas, meet and greet maskot gitu-gitu. Iya juga ya. By the way, kenapa semua event per One Piece tuh centralized di Jakarta ya? Kayak yang kemarin tuh pameran. Yang One Piece Yang kamu datang itu. Asia Tour. Ya, Asia Tour di Ya, Jakarta. Terus yang barusan ini tahi lalat sini Jakarta lagi. Ya emang secara apa ya, emang Jakarta kota nomor 1 di Indonesia ya. Jadi kalau dari luar negeri masuk ke Indonesia ya
secara Terus nggak langsung di One Piece Jakarta. Cafe yang baru buka Oh. itu juga di Jakarta. Ya, itu pingin sih itu. Baru itu mungkin nanti kalian tungguin aja ya. Mungkin nanti akan ada podcast One Piece Experience. Oh iya ya, udah lama nih nggak One Piece Karena Experience. ya kayaknya nanti aku bakal pergi nanti Hah? dalam waktu Oh, dekat. yang pas itu ya, sekalian. Nah, Oke. Nah, terus kalau memungkinkan saya akan datang. siap. Terus selain tai lalat emang banyak, tapi di luar itu lebih banyak lagi. Ada lock and lock. Ini dari kapan lalu sih, tapi masih keluar terus. Beberapa model itu setelahnya masih ada. Yang kapan hari sempat kita lihat yang chopper Oh, itu, iya. ingat enggak? Gelas warna biru muda sama pink itu. Ya. Terus yang versi lama kalau nggak salah ada Luffy sama Zoro. Ya, yang Luffy Gear. Oh, yang Luffy biasa. Terus setelah itu ada lagi yang Gear 5. Ya. Muncul terus. Terus ada juga, ini aku lihat dari onepiece.indo.official ya. Ini ada juga dari New Era. New Era ini brand luar negeri kan ya tapi? Ya. Ya, topi. Tergantung New Era apa dulu nih. New Era topi atau New Era sendal. Oh, ini Kalau New sendal tuh lokal, Bos. ini New Era topi. Yang kamu beli sendal dapat hadiah mainan. Kalau iklan sendal New Era biasanya hadiah mainan, jadi anak-anak pengen beli sendal supaya dapat mainan. Itu New Era dulu atau Homipad ya? Kok agak lupa ya? Oh, lupa. Ya terakhir lah kalau nggak New Era Homipad. Ya. Hadiahnya mobil remote control. Wih, Wah, seru. mau sepatu ini. Ya. Terus ini ya Party at the Pier ini acaranya tai lalat seru sih kayaknya. Ada boot game gitu. Terus produk Lawson Indonesia. Oh ya. Ada tasnya, ada stiker-stikeran, ada menu onigiri. Nah. Terus selain itu, tak mention yang aku ingat ya. Yep. Dadi Official Store. Nah, ini dia stationery, ada kartu atau stiker sama ya stiker-stikeran gitulah. Ini menarik juga sih. Dadi. DADI. Terus Itu kalau nggak salah ada di ini deh, Indomaret. Aku Iya. kalau pernah beberapa kali ke Indomaret tuh di tempat stationery itu ada. iya, dia emang Setip aku nyari di Topet. penghapus terus Ya, stiker-stiker, pulpen gitu. kartu. Motif One Piece. Oh, itu beda lagi. Itu bukan Dadi, itu yang dulu, yang udah agak lama kan, dari tahun lalu ada kan itu. Itu merek yang lain. Aku baru notice beberapa minggu ini sih. Ya, itu yang Minggu lalu. stationery itu logonya merah kalau nggak salah. Kalau Dadi logonya biru. Ini produknya lebih ke Berarti stiker. sudah ada dua logo, maksudnya sudah ada dua perusahaan stationery yang pakai licensing One Piece ini. Ya. Terus Mandiri juga sampai 2 season, dua apa istilahnya? Dulu aku udah beli yang pertama. Desain. Ya, 2 batch. Batch pertama, batch kedua dengan desain yang berbeda. Aku sempat beli yang batch pertama sih. Setelah itu tidak beli lagi karena Kamu sudah terlalu banyak. Kena milking money. Iya, Ya kamu bener. ini sasarannya mereka ini. Ya, ya itu. Cuman itu yang bisa saya ingat sejauh ini. Tapi cukup banyak. Bisa 10 ini Wisan. Total. Ya itu guys. Ya. Sudah berarti. Ada Kalau lagi? menurut lu gimana? Boleh banyak, tapi misalnya harganya dimahalin supaya tetap kesannya limited gitu. Atau banyak tapi harga merakyat. Kalau aku banyak harga merakyat. Ya ini sudah terjadi. Tapi aku malah protes. Misalnya nih, kalau misalnya kayak sepatu Puma misalnya, waktu itu ada collab Gear 5. Oh, sepatu, Nah,
Kalau sepatu misalnya dia rata-rata mungkin di tipe yang sama dia di harga 2 jutaan. Terus khusus yang motif One Piece dia jual mungkin 5 juta gitu. Nah, gimana? Cek, yang 2 juta itu maksudnya yang Puma. Ya, Puma pada umumnya segitu, tapi yang versi collab 5 juta misalnya. Ada Heeh. perbedaan harga gitu. Oh, ya itu kan lisensinya yang Jadi itu mahal. kan lebih kesannya lebih kayak Eksklusif. khusus fans doang nih yang bisa mau beli gitu. Ya, ya. Maksudnya dimahalin Yang rela sekalian. mengeluarkan uang. Ya, kalau kayak chat time, ya contoh yang gampang aja chat time kan. Ya, orang Kayak dia biasa pun ngeluarin bisa gelas, beli. kayak dia ngeluarin gelas cup khusus nih, atau kartu khusus. Kira-kira ada nggak orang yang nggak ngefans tapi beli? Mungkin ada. Kayak orang datang, apa ini? Menarik anime. Oke, kita coba gitu. Lihat gambarnya. Karena harganya juga nggak Ya, mahal dikit ya, tapi kan masih dalam price range-nya minuman-minuman gitulah, 20-30 ribuan. ya. Kalau aku Nah, kalau prefer. itu kan jadi kita menghabiskan apa ya bahasanya? Kita yang pengen yang bener ngefans mau beli jadi kehabisan gitu loh. Hmm, Karena tidak dibikin eksklusif. paham, paham. Oh, tapi kalau chat time itu yang eksklusif tuh ininya. Botol. Sempat ada merchandise-nya. Ya, ya. Ya, Botol terus apanya gitu. Pin atau something. itu mestinya salah marketing karena mereka jual. Harusnya itu kita koleksi cup misalnya 5 karakter bisa ditukerin mak. Oh, Gimana? itu ada Dadi. Dadi yang tadi stationery. Jadi dia kayak Ah, booster pack. Ada isi karakter-karakternya. Kalau kamu ah. ngelengkapin semua karakter, kamu bisa dapat uang tunai berapa gitu. Tapi untuk Ngapain berapa? uang? Kenapa? Kok uang tunai hadiahnya? Iya kayak gue pikir merchandise eksklusif gitu ya. Gak ternyata. Iya, harusnya eksklusif itu dibikin sistemnya gitu loh. Ngerti nggak sih? Supaya kayak fans itu merasakan seru huntingnya, terus Ya, cuma fans jati nih yang niat untuk sampai segitunya gitu loh. Either mengeluarkan effort atau duit lebih gitu loh. Sehingga ya, lebih eksklusif kesannya. Walaupun banyak, tapi kalau ada sistem kayak gitu-gitu, kesannya kan eksklusif gitu loh. ya, paham. Tapi kalau menjawab pertanyaanmu tadi, aku lebih prefer yang mahal tapi jarang atau murah-murah tapi banyak. Saya Murah prefer tapi banyak. yang murah tapi sedikit. Lebih parah lagi berarti. Ya, kenapa aku Habis itu gelas chat time-nya. maksudnya banyak itu bukan banyak jumlah yang dijual, tapi banyak Accessible. si pian jelas no ya. Maksud pertanyaanmu kan aku lebih prefer yang mahal Ya, sekalian. aku ngerti. Kamu pengen itu yang uh, wah selalu ada barangnya, aku bisa beli kapan saja gitu kan. Bener. Tapi ndak usah banyak merek, tidak. Kalau Oh, makanya itu yang tak kritisi dari podcast ini, ya apa? Dari money milkingnya One Piece ini. Ada banyak sekali. Jadi terkesan tidak eksklusif lagi karena sudah bisa dipakai siapapun One Piece-nya. Ngerti enggak? Tapi kalau sedikit, misal cuman minuman cuman ini toh. Ya udah kita jadi tertarik untuk oh nggak ada lagi yang lain. Ya udah kita beli minum aja. Tapi sekarang ada minum, ada spray, ada tumbler, ada apa? Aduh banyak. Wes, malas ah. Udah tidak terlalu oke oke. ini eksklusif. Terus ini teoriku juga bisa salah ya. Ya namanya teori, pendapat lah. Ya. Eh, apa mungkin nggak kayak licensing ini Mm-mm. di dijual gitu, terus kayak dibeli sama brand-brand yang mungkin pengen naikin
nebeng lah istilahnya, pansos. Oh, Naikin sales, naikin nama gitu aja. iya sih, emang Nah gitu itu kan. juga, kalau menurut gue itu ngefek. Apa Heeh. itu juga mengurangi eksklusivitasnya, ngerti nggak? Kalau misalnya brand sepatu lah, kayak Puma itu oke lah, karena kan dia juga sebagai brand udah kuat. Ya, Kalau misalnya tiba-tiba muncul ada brand sepatu yang kita tidak pernah tahu, misalnya jangan sebut brand, jangan sebut merek kalau ini. oh itu jangan nggak boleh. Karena kita ngata-ngatain, Joy. Misalnya merek sepatu Karinka, nah, misalnya ada Karinka Salais, Ya, merek X lah. Ini pemain baru nih di dunia persepatuan, merek X. heeh. Terus hanya karena dia pengen pansos, pengen melebarkan brandnya, dan dia bisa mengakses lisensi One Piece ini, Heeh. terus dia beli nih, dia bikin aja sepatu. Mungkin kualitasnya juga katakanlah nggak terlalu bagus lah. Tapi murah, bisa terjangkau. Ya bukan sepatu yang top of mind lah, brand sepatu yang top of mind. Heeh. Kalau kamu cari yang kualitas, kamu pasti cari merek lain gitu aja. Tapi karena dia bisa dapat lisensi collab One Piece, dia bikin desain-desain One Piece, terus dia jualan merek One Piece. Katakan dengan harga yang standar juga, nggak dimahalin. Ya, Nah gimana kalau kayak gitu? ya enggak apa-apa sih. Ya maksudnya kalau dia punya akses dan bisa untuk naikin brandnya ya it's okay. Nah kalau satu oke, kalau misalnya banyak, Nah jadinya itu, banyak brand misalnya, bisa beli dengan uh, nah itu. bisa dibilang gampang atau accessible gitu kan. Wes Sa- aku baru buka brand minuman nih misalnya, Heeh. Hans Drink. Terus aku mau bikin cup tema One Piece, aku beli lisensi supaya bisa nempel gambar One Piece di cupku. Ya, Ya itu jadi limited gak? Tapi aku jual harga normal lah, ya enggak nggak apa-apa. yang mahal banget. Ya, ya enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa. Mereka itu mau jual apapun enggak apa-apa. Tapi aku merasa kalau terlalu banyak jadi kita jadi tidak terlalu pengen gitu loh. Udah banyak, enggak usah lah. Ya enggak Ya apa-apa. itu kan maksudku. Jadi Ya, maksudku itu jangan gampang-gampang mengeluarkan license untuk nempel gambar kalau menurutku sih. Ini dari si pemegang oh, lisensi One Piece ya itu. ya ya, Jangan paham, brand sembarang, brand baru-baru, brand gak jelas. paham maksudmu. Mestinya Kan mereka, beda nih. Kalau misalnya brand yang udah established nih, kayak misalnya Nike X One Piece, ya kan? ya, Atau Kanki X One Piece. ya, Jujur Kanki aku baru dengar. Mungkin aku bukan sepatu ya. Sepatu lokal apalagi ya. Mungkin kalau yang mainnya sneaker-sneaker mungkin udah tahu ya. Ini keawaman kita saja. ya, Kanki apa ini sepatu Kanki? Nah tapi kan orang jadi kenal. Oh Kanki, One Piece karena ada One Piece-nya gitu loh. Jadi kan walaupun jadi, mungkin nggak tahu intensinya gitu nggak, tapi kan dia orang-orang jadi tahu brand Kanki gitu. ya. Jadi boleh nggak menurutmu Bisa di brand Kangki, nih juga Kangki? nebeng gitu kan. Jadi menurutmu Kangki boleh nggak pakai itu One Piece? Ya itu Atau dicek lagi. Ya bukan tugas kita untuk ngecek, harusnya yang ngeluarin license itu mungkin udah dikurasi. mungkin udah dikurasi dan lolos, kan nggak tahu kita. Ya, ya semoga. Ya, tapi aku paham maksudmu. Maksudnya alangkah baiknya mereka membatasi secara Nah, apa brand-brand yang collab ini apakah bisa maksudnya levelnya udah bisa menyamai One Piece gitu toh. Ya, aku paham. Tapi kan ya gimana sih kalau mereka punya uang untuk bayar dan yang menjual lisensi juga membolehkan, gimana lagi? Itu yang kita kritisi mungkin di episode ini. ya, ya itu sih tergantung aturannya sih.
Ya, Ya tapi apa adanya kita lah. Ya pintar-pintarnya kita aja. Mau di milking atau enggak ya. ya. Apa kita akan beli atau tidak ya? Sebagai konsumen dan sebagai fans. Ya, at least untuk saat ini ya kita masih setia mengikuti serial One Piece. Jadi merchandise itu hanya bonus atau kayak pemanis. Tapi core utamanya ya kita kembali ke basicnya One Piece, yaitu the story, the world, the universe. Itu sih. Oh, kesimpulan yang mantap. Hmm. Oke. Ada lagi? Atau ini aja. Jadi memang kan kalau collab ini kan memang menyasar pasar umum lah, gitu, mainstream market. Ya. Tapi kalau fans-fans yang memang ngefans, mungkin bisa bertimbangkan mengkoleksi toys atau statue. Oh. Iya, ya. Itu menurutku salah Dapat satu di mana tuh? apa ya, merchandise atau collectible yang gak jangka pendek sih. Kayak kita beli minum, oh ya udah minum. Kita beli baju, oh ya bisa dipakai sih. Tapi kalau toys, ini ada kayak nilainya. Kita bosen, oh kita bisa jual lagi dengan nilai yang gak jauh. Atau bahkan kalau emang demand-nya tinggi bisa naik. Nah itu guys, figur. Toys atau figur dari One Piece banyak sekali ya. Dan khususnya bisa kalian dapatkan di EMF Shop. Nah, itu toko figur yang menjual berbagai produk figur, khususnya kebanyakan One Piece dan semuanya dijamin original, guys. Linknya ada di deskripsi. Money Milking. Iya. Kita juga memiliki. Ini Tadi enggak. udah masuk satu di awal, ini di akhir juga ada. Ini kalau ini bukan money milking. Ini tuh namanya bertahan hidup. Beda, coy. Oke. Oke, kalau gitu sekian untuk podcast Den Podcast kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk support kita, bisa belanja di EMF Shop atau like, follow, sebarkan podcast ini. Dan saya Hendy Jul. Saya Hans. Sampai ketemu di Den Podcast berikutnya. Dadah.